قال تعالى في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله وصدق رسوله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nikmat dan anugerahnya pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kemampuan dan juga kemauan kepada kita sehingga kita sempat mampu dan mau melaksanakan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang dimana hari ini jamaah haji akan berkumpul di satu tempat, dan ini merupakan rukun haji yang paling terbesar, karena tanpa satu ini hajinya tidak sah, yakni akan melakukan wukuf di Arafah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan insya Allah pahalanya tidak kalah pentingnya, kendati pun tidak mungkin sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang sedang melakukan ibadah haji. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa kata Rasulullah SAW, khairud du'a du'a yaumil arfah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksinya ada dua. Yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terserah, silahkan mana saja yang diambil. Tapi di hadis yang Imam At-Tirmidzi tanpa melibatkan yuhyi wa yumit, hanya itu saja sebetulnya bedanya. Dalam hadis ini Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebaik-baik doa di yaumil arfah, yaitu hari ke-9 bulan Dzulhijjah, hari ini. Mudah-mudahan kita yang sedang berpuasa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibacanya doa tersebut? Beberapa ulama memberikan penjelasan doa yang tadi, yang kata Nabi, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi terdahulu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beberapa ulama menganjurkan membaca setelah selesai sholat asar sampai menjelang berbuka. Dan doa ini insya Allah menyamai fadilahnya seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Dan doa ini adalah doa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dan Nabi terdahulu. Karena ada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itulah kalimat yang paling disukai dan itu kalimat terbaik. Karena itu pula, kalimat itu pula kita berharap kelak ketika kita melepas nyawa, kalimat itu yang kita bisa kita ucapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sunnah puasa, hari ini puasa tanggal ke-9 yang disebut Yaumul Arfah, dan di dalam ilmu bahasa Arfah itu bukan nama tempat. Tapi kalau di Makkah memang ada satu hamparan, satu lapangan yang bernama Arafah. Beda dengan Arfah ya. Arafah dengan Arfah itu beda, Pak. Makanya dalam hadis Rasulullah, Abi Hurairah pernah meriwayatkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauma yaumi arfata bi arafata. Rasulullah melarang puasa Arfah
di padang Arafah. Artinya orang yang sedang wukuf tidak melakukan puasa. Yang boleh puasa sunnah hanya orang yang tidak melakukan haji. Tidak melakukan wukuf di Arafah. Jadi orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah tidak ada puasa. Justru yang puasa itu kita sekarang yang tidak menunaikan ibadah haji. Dan pahalanya nggak tanggung-tanggung. Yukafirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim bahkan mutafakun alaih. Kalau mutafakun alaih itu kesepakatan semua ulama muhaddisin. Baik dari Sahih Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Kemudian beberapa lagi ulama-ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah sepakat hadisnya sahih. Puasa 1 hari di hari ini, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut Yaumul Arafah ini, bisa menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Tapi tidak untuk dikalkulasi. Ya, tidak untuk dihitung. Saya udah dihapus dosa 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, berarti tahun depan gak usah puasa, gak usah sholat. Orang udah diampuni dosanya. Jadi fadilah itu gak perlu dihitung, Pak. Terserah Allah. Bisa saja kalau Allah ridho sama kita, ngasih ampunannya 5 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang. Terserah Allah, Kak. Yudha'ifu liman yasha. Seperti halnya kita bersedekah, Allah mau melipat gandakan 1 kali 10, terserah Allah. 1 kali 100, terserah Allah. 1 kali 700 juga terserah Allah. Bahkan ketika kita melihat hadis sahih Rasulullah SAW, sholat di Madinah, di Makkah itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid biasa. Ya terserah Allah sih sebetulnya, tapi jangan dihitung. Udah kemarin saya udah sholat di sana beberapa rakaat, tiap sholat di Masjidil Haram, nanti balik ke sini akhirnya malah nggak sholat. Jadi jangan dihitung, pahala itu tidak usah dihitungkan, itu hak prerogatif Allah. Memasukkan seseorang dengan pahala yang sekecil apapun kalau Allah mau ya terserah Allah. Dan sebaliknya pula, ketika melakukan dosa sekecil apapun, kalau Allah mau memasukkan kita ke dalam neraka dengan dosa yang kecil itu, terserah Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Makanya kata Nabi, jangan menganggap enteng dosa yang kecil, karena bisa jadi dengan dosa kecil itu Allah murka sama kita. Dan jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun, bisa jadi dengan kebaikan kecil itu Allah ridho sama kita, dan Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah. Ada sebuah cerita dalam hadis Israiliyat, seorang perempuan pelacur Pak, melacurkan dirinya, mengorbankan dirinya demi untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Yang ditolong anjing, Pak. Kira-kira nih 2 makhluk, bukan merendahkan seseorang, bukan. Jadi lihatlah perbuatan itu karena ridhonya Allah. Bukan karena jumlahnya, Pak. Bukan. Bisa jadi sesuatu yang kita keluarkan ini banyak, tapi Allah nggak ridho, ya nggak bakalan dapat apa-apa juga. Tapi ketika Anda melakukan sesuatu dengan Allah ridho, itulah yang akan kita dapatkan kebahagiaan yang hakiki. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, nggak usah nguber apa-apa, ngubernya ridho Allah saja. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita selalu harus minta ridhonya Allah. Nggak perlu minta balasan yang banyak kok, minta ridho Allah aja. Kalau Allah sudah ridho, semua apa yang dilakukan oleh manusia, menyakiti kita, mau menjahati kita, maka seluruhnya tidak akan pernah ada yang diizinkan oleh Allah. Salah satu contoh dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sekarang kita lagi lakukan beberapa hal, dan besok kita akan melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mencintai Allah, ketika dia taat dengan semua apa yang diperintahkannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi yang namanya keistimewaan Ibrahim itu, kalau diperintah Allah, nggak pernah mikir dengan perintah Allah itu, mau mencelakai dirinya atau tidak. Bahkan ketika diperintah menyembelih anaknya, secara manusiawi, Nabiullah Ibrahim itu prosesnya 3 hari loh Pak. Yang pertama disebut Yaumut Tarwiyah, tanggal ke-8. Yang kedua disebut Yaumul Arfah. Yang ketiga baru Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu tanggal 10.
Yaumut Tarwiyah tanggal 8, Yaumul Arfah tanggal 9, Yaumun Nahar tanggal 10. Kan kejadian motongnya Nabiullah Ibrahim terhadap Nabi Ismail tanggal 10-nya. Prosesnya itu mulai mimpi tanggal 8. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini menandakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam itu ada perjalanan, Pak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ma'ahu di sini adalah Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim dikasih mimpi di malam pertama, jadi 3 malam berturut-turut mimpi itu. Malam yang pertama, malam ke-8 yang disebut Yaumut Tarwiyah, maka disebut Tarwiyah itu diambil kata at-tatarawwa. Yat-tarawwa itu artinya bermenung, berfikir, kalau bahasa kita mah bukan ngelamun tapi ya, beda dong, ngelamun sama merenung beda ya. Kalau ngelamun itu lebih kepada menghayal. Kalau merenung itu ada sesuatu yang sedang dipikirkan, makanya disebut Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya merenung, sedang memikirkan, karena tadi malam ia bermimpi menyembelih putranya. Baru yang malam kedua, beliau bermimpi kembali, dan disitulah Nabiullah Ibrahim mulai berpikir Yaumul Arfah. Arfah itu artinya keyakinan. Walaupun nanti dalam bahasa yang lain disebutkan Yaumul Arfah itu di mana tempat pertemuan, yaitu hubungannya dengan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa yang terjadi di bukit Jabal Rahmah namanya. Kalau kita umroh, kalau kita haji, itu di padang mahsyar, di padang Arafah itu terdapat satu bukit kecil namanya Jabal Rahmah. Itulah tempat pertemuan Nabiullah Adam dengan Siti Hawa yang selama terpisah 100 tahun kurang lebih dalam beberapa penafsiran para ulama. Kemudian keduanya bertaubat kepada Allah, dan ada doa yang paling tua dalam sejarah, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa ini Allah pertemukan Adam dari Hindi, dari tanah Hindi, dari sebuah gunung. Ada juga yang mengatakan di Sri Lanka, Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Jazirah Arab. Dengan doa ini, karena Allah mengabulkan doanya, maka digerakkan hatinya Siti Hawa untuk bergerak menuju Arafah, dan Nabiullah Adam pun digerakkan hatinya untuk menuju Arafah, dan bertemulah Adam dan Hawa di Bukit Jabal Rahmah. Jabal adalah bukit, Rahmah adalah tempat di mana dipertemukan kasih sayang, karena memang mendapatkan rahmat dari Allah dengan kalimat wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini adalah doa tertua, dan kita boleh mengamalkan, membaca dimanapun, kapanpun, karena ini merupakan pengakuan kita terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terserah Allah mengampuninya dengan cara apa, memberi rahmatnya dengan cara apapun, akan tetapi ketika doa ini kita bacakan, sekelas Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, manusia pertama yang melakukan kesalahan di hadapan Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diampuni seluruh kesalahan yang pernah dilakukan. Padahal kesalahannya hanya 1 kali. Selama 100 tahun dipisahkan dari istri. Pak, kita mau melakukan kesalahan banyak aja. Luar biasa ya, Allah masih kasih nikmat kepada kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah contoh bagi kita dalam menghadapi ibadah yang hari ini ditetapkan sebagai syariat dalam Islam. Yaitu salah satunya adalah berkurban dan udhiyah. Ternyata udhiyah, kurban ini bukan pertama kali dilakukan sama Nabiullah Ibrahim. Cuma yang dijadikan syariat, yaitu perilakunya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kapan terjadi kurban terlebih dahulu? Yaitu putranya Nabi Adam. Cuma berkurbannya sesuai dengan profesi. Sekarang kita kurban itu mau profesinya apapun, maka ada 3 macam binatang yang hanya boleh dijadikan udhiyah.
Yang pertama, unta dan sejenisnya. Yang kedua, sapi dan sejenisnya. Yang ketiga, domba dan sejenisnya. Anda peternak ayam, punya ratusan bahkan ribuan ekor ayam, nggak bisa Pak kurban pakai ayam. Dulu di zaman Nabi Adam, sejarah kurban itu, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban salah satunya dari salah satu dua putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tidak menerima dari salah satunya. Diterima yang satu tidak diterima. Dan kurbannya berbeda. Jadi sekali lagi, kurban di zaman Nabi Adam tidak menjadi syariat kurban di umat Nabi Muhammad. Yang dijadikan syariat kurban atau udhiyah itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Karena dulu Nabi Adam memiliki dua anak laki-laki, yang pertama Habil, yang kedua Kabil. Ini diperintah oleh Allah untuk melakukan kurban sesuai dengan profesinya. Habil ini peternak, sehingga diperintah oleh Allah lewat Nabiullah Adam untuk mengorbankan kambing terbaiknya. Kemudian Kabil ini seorang petani. Lalu Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam untuk memberitakan kepada Kabil untuk mengorbankan harta yang diusahakannya, yaitu dari pertanian. Cuma sayangnya Habil ini melakukan kurban dengan terbaik, kambing yang paling bagus, tapi Qabil ternyata melakukannya tidak dengan serius. Justru dia mengambil sayuran-sayuran yang sudah tidak baik, kemudian dibawa ke satu bukit, dan tandanya diterima kurban itu kalau dulu Pak, bukan dibagikan, tapi disambar api yang turun dari langit. Sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW, itulah semua berubah menjadi syariat yang kemudian dagingnya ini dibagikan. Selama tidak dinadarkan, maka kurban tersebut, orang yang berkurban boleh mengkonsumsi dagingnya selama tidak dinadarkan. Kecuali kalau dinadarkan. Saya kalau lulus jadi PNS, nadar mau motong sapi 1. Itu nggak boleh makan Pak dagingnya. Karena sudah dinadarkan. Karena hukum udhiyah, hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah yang paling dianjurkan, sunnah yang paling baik, akan tetapi ketika dinadarkan menjadi wajib. Nah, mana saat ketika sesuatu yang sunnah dinadarkan menjadi wajib, maka tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang menadarkan tersebut. Kalau kita tabungan kolektif nggak ada masalah. Semuanya diperbolehkan. Nah, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Kabil dan Habil, ternyata kurban fataqabbala rabbuhu min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurbannya Habil dan Allah tolak kurbannya Kabil. Nah, itu pula dalam beberapa pernyataan ulama tafsir, kambing yang digantikan kepada Nabiullah Ibrahim sebagai pengganti Ismail adalah kambingnya yang dulu dikorbankan oleh Habil, putranya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dalam surah As-Saffat mulai dari ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Jadi ternyata Allah ganti wa fadainahu bidzibhin adzim. Dalam beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian, ketabahan Nabiullah Ismail itu luar biasa. Sehingga di dalam pelaksanaan udhiyah ini, kemudian para ulama fuqaha memberi cara kaifiyah.
dalam menyembelih. Yang pertama, ditundukkan kepalanya. Karena dulu Nabiullah Ismail pada saat mau disembelih sama Nabiullah Ibrahim, kata Ismail, wahai abah atau ayahku, tundukkan kepalaku dan tutupilah mataku agar senantiasa engkau tidak melihat mukaku. Jadi pada saat kita menyembelih hewan kurban itu Pak, minimal ditutup mukanya, kepalanya. Kalau memang ini kagak ditutup, yang belum dipotong ditutupin. Jangan sampai ngeliat yang lagi dipotong. Itu namanya kaifiah. Dan itu adab dalam menyembelih. Makanya menyembelih hewan itu tidak boleh menyakiti dan tidak memberikan efek yang kurang baik terhadap, karena mereka juga bukan punya akal Pak, tapi ada naluri. Jadi kalau ada sapi 10 ekor, yang satu lagi dipotong, sebaiknya ada penghalang agar sapi yang belum dipotong tidak melihat temannya yang lagi dipotong. Itu namanya ihsanul qitlah, memotong dengan cara yang baik. Belum lagi nanti pada saat memotong tidak boleh berulang-ulang. Ihsanul qitlah itu tajamkan dulu pisaunya. Jangan sampai berulang-ulang kayak motong, kayak pakai gergaji gitu. Kan cukup 3 kali sebetulnya. Kalau bendanya tajam, hanya 3 kali cukup Pak, putus kok. 2 urat itu. Yang pertama hulkum, di mana tempat berjalannya napas, kemudian ada tempat makanan keluar masuknya makanan. Jadi 1 kita masuk ke bawah, 2 tarik ke atas, 3 ke bawah lagi sudah putus semua. Jadi tanpa harus seperti orang yang motong pakai gergaji. Itu tidak bagus, tidak baik, tidak ahsanul qitlah namanya, ya. Atau didahului dengan ditembak terlebih dahulu. Nah, ini juga kurang bagus, Pak. Itu menyakiti hewan. Untuk melumpuhkan itu tidak harus dengan cara yang kasar. Itu kan kadang-kadang ada juga di tempat-tempat pemotongan hewan itu tembak dulu kepalanya biar lumpuh, biar ambruk gitu, baru dipotong. Nah, ini juga termasuk menyakiti. Tidak dianjurkan seperti itu. Cobalah dengan cara-cara yang istihsan, dengan cara-cara yang baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini ketika diperintah Allah itu berkenaan dengan harta, apapun yang diminta pasti dikasih. Bahkan yang lebih unik lagi, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah ditanya dalam kitab Nasoyul Ibad, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Pernah ditanya Nabiullah Ibrahim itu, kenapa Allah menyatakan engkau menjadi kekasihnya? Ternyata ada 3 alasannya. Yang pertama, Allah tidak pernah memilih perintah kecuali dengan perintah Allah. Misalkan dihadapkan dengan 2 perintah. 1 perintah manusia, 1 perintah Allah. Ibrahim pasti milih perintah Allah. Harusnya kita juga kalau memang aman, pengen aman begitu Pak. Atasan mintanya begini, Allah mintanya begini, mana yang harus didahulukan? Kalau kita enggak ya, enggak enak saya orang bawahan, ikutin. Allah mah belakangan, Allah mah maha pengampun ini. Kalau atasan saya mah sadis banget. Gitu. Ini ya, naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harusnya taat kepada Allah. Itu kan hidup pilihan Pak. Ya tapi kan enggak ada tapi Pak. Kalau kita harus kepada Allah ya sudah. Konsekuensi logisnya bukan buat Allah, buat kita kok. Kalau kita taat kepada seseorang, mengesampingkan perintah Allah, maka kita bertanggung jawab kepada Allah nanti. Karena kita semua dicipta Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu tidak pernah bingung dengan urusan apa yang sudah ditanggung sama Allah. Enggak bingung dengan urusan rizki. Enggak. Kalau mau kerja, kerja aja. Urusan rizki itu Allah sudah tanggung kok Pak. Dan rizki itu bukan dari pekerjaan. Semua rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah tanggung kok. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Nabi Ibrahim nggak pernah sama sekali ragu dengan rizki dari Allah.
Yang ketiga, kehebatan Ibrahim dijadikan kekasih Allah adalah setiap kali mendapatkan rizki dari Allah, dia nggak pernah makan sendirian. Pak, sering-sering naktir orang gitu. Jangan minta ditraktir melulu. Ngajak makan tapi orang yang bayarin. Nabiullah Ibrahim itu Pak, di dalam beberapa riwayat disebutkan, maka beliau bilang, fama ta'asyaitu wa ma taghadaitu ila biddifan. Saya tidak makan siang, makan sore, dan makan pagi kecuali saya harus ada tamu. Luar biasa Pak. Jadi kedermawanan Ibrahim alaihissalam itu bukan hanya buat keluarganya saja, tapi kepada semua makhluknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama tasawuf, Ibrahim huwa abad difan. Ibrahim itu bapak moyangnya tamu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan suatu saat nggak ada orang yang menemui ke rumahnya, nggak ada orang yang bertamu ke rumahnya, dia jalan sampai berkilo-kilo bawa makanan agar bisa makan bareng sama orang. Ini kalau ada pemimpin begini di Indonesia begini gimana Pak? Kira-kira ketemu nggak kita sama pemimpin yang model begini? Pak? Nggak ada ya? Ya mudah-mudahan sih ada Pak nanti ke depan ya. Kalau makan siang di sekolahan mah itu mah udah lumrah lah itu malah ya. Ya Pak. Ya dulu sebelum ada itu juga anak-anak memakan juga sih. Yang perlu sebetulnya bukan memberi makan, memberi pekerjaan kepada orang tuanya sebetulnya. Yang lebih tepat sih begitu. Ya Pak. Pak. Pada diem takut. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kecintaan Nabiullah Ibrahim itu kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun yang diberikannya. Karena beliau pernah bilang begini, pernah didatangi diuji sama Allah lewat malaikat. Karena ngelihat Nabiullah Ibrahim ini ketika bersedekah itu nggak tanggung-tanggung Pak. Ribuan ekor. Kalau kita satu aja dibangga-banggain gitu ya. Di TV disorot-sorotin, sapi limosin. Hati-hati juga Pak dengan sapi limosin itu. Karena sapi itu bukan masalah dagingnya Pak, umurnya juga. Sapi itu harus berumur 5 sampai 6 tahun. Atau ada juga yang mengatakan 2,5 sampai 3 tahun. Nah kalau gemuknya memang ada dagingnya yang luar biasa, tapi usianya belum nyampe 2 tahun, belum mencukupi itu buat kurban. Jadi jangan ngelihat gemuknya, oh ini gemuk nih, udah beli aja, ini udah masuk. Harus memasuki usia 2-3 tahun. Nah kambing juga sama, domba itu lebih cepat dewasanya, domba 1-1,5 tahun. Tapi kalau kambing 2-3 tahun. Ada juga yang mengatakan 1,5 sampai 2 tahun. Dan itu sudah harus pastikan giginya sudah ompong. Jed'ah. Jadi jangan ngelihat gemuknya doang. Syariatnya tidak dinilai dari gemuknya Pak. Tapi ada juga persyaratan dari sisi usianya. Gitu. Oh jangan mentang-mentang gemuk, wah ini aja nih yang paling gemuk. Belum tentu, dilihat juga. Karena proses-proses itu sudah ditentukan dalam ilmu fikih. Tidak seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Bapak punya peternakan ayam, punya 1.000 ekor ayam. Bukan nilainya Pak, tapi harus dari sisi jenisnya. Ayam juga memang hewan, tapi bukan bahimatul an'am. Ternak juga, tapi tidak berkaki 4. Dan kaki 4 pun nggak semuanya kaki 4 boleh buat kurban. Waduh, peternakan babi laku kalau begitu. Kalau semua yang 4 boleh disembelih. Sapi dengan jenisnya, kalau nggak ada sapi ya kerbau. Kalau nggak ada kerbau apa? Banteng. Banteng bukan bahimatul an'am Pak. Itu barang liar tuh namanya. Ya suka nyeruduk-nyeruduk itu Pak. Yang banteng itu. Kan suka nyeruduk-nyeruduk ya. Nah itu nggak boleh, itu liar Pak. Jadi bahimatul an'am itu yang diperbolehkan untuk kurban itu binatang ternak. Yang diternak gitu ya. Wah ini saya dapat banteng nih, ketemu nih. Buat kurban aja.
Yang itu tidak termasuk bahimatul an'am. Kemudian ayam pun walaupun 1000 ekor, bukan nilainya Pak, tapi tetap jenisnya. 100 ekor ayam kali satunya 50.000 berarti berapa? 5 juta. Dapat dong satu kambing. Ya udah saya kurbannya ayam aja 100 ekor, nggak bisa. Karena bukan nilainya. Berbeda dengan zakat. Makanya saya orang yang pertama protes. Ketika ada orang yang mengatakan nanti kurban disetor ke Basnas. Tar dulu, zakat sama kurban itu beda. Ya Pak? Pak, ada juga dari sono bawa ke sini gitu. 10 ekor gitu ya. Tiap masjid dari Basnas nih buat kurban di daerah kita. Ya setuju nggak Pak? Aminin dong. Ya diaminin doang, agak diusahain sama aja. Sesuatu yang berhubungan dengan udhiyah itu berbeda. Maka bukan cuma nilai. Kalau kita dalam zakatul fitri aja pakai nilai boleh kok. Menurut Imam Hambali. Kita zakat fitri dengan beras. Boleh dengan uang? Boleh karena ada nilainya. Tapi kalau ayam, nilainya mungkin 5 juta, 10 juta. Tapi kalau yang dikorbanin ayam ya bukan kurban namanya. Tetap disebutnya sedekah. Bahkan menyembelih sebelum sholat Idul Adha, jatuhnya juga sedekah. Atau menyembelih setelah ayam tasyrik berakhir. Makanya nih mumpung saya ingat, besok tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi itu Pak nggak makan nggak minum sebelum sholat. Karena itu masih waktu ibadah. Dan itu belum masuk penyembelihan hewan kurban. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Bulughul Maram, an Abi Ibni Buraidah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju fi Idil Fitri hatta yat'am, wa la yat'amu fi Idil Adha hatta yusalliya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap Idul Fitri keluar mau sholat, makan dulu, sarapan dulu. Tapi di Idul Adha beliau tidak makan dan tidak minum sampai selesai sholat. Dan setelah sholat itu mulai diwajib atau waktu diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Nah kalau Idul Fitri karena memang itu batasan terakhir menunaikan zakat fitri. Mau sholat Idul Fitri itu masih ada waktu tuh. Nah setelah selesai sholat justru tidak ada lagi nilai zakatul fitrinya. Berbeda dengan Idul Adha. Hari ini puasa sunnah Arafah, besok puasanya hanya beberapa jam saja berdasar kepada hadis Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban tadi bahwa Rasulullah SAW setiap Idul Adha tidak makan dan tidak minum sampai selesai sholat Idul Adha. Itulah sunnahnya yang mungkin kita belum mengetahui dan memahaminya. Orang tua kita dulu Pak udah nyontoin, tapi kagak ngeluarin dalil. Ya Pak? Orang tua dulu begitu kalau Idul Adha, tong jangan makan dulu ya. Ntar kalau udah selesai lu takbiran, udah selesai Idul Adha, baru ternyata hadisnya sahih. Orang tua dulu nggak nggambarin tentang hadis sahih atau dhaif, mereka cuma nyontoin dengan perilaku saja. Begitu juga dengan Idul Fitri. Kenapa mereka ketika selesai sholat subuh, sudah hidangan, sudah siap? Karena memang itulah futur namanya. Dalam ilmu bahasa itu Idul Fitri diambil dari dua kalimat. Id artinya hari raya atau kembali. Fitri itu diambil dari kata futur yang artinya sarapan pagi. Makanya setelah sholat subuh diharamkan puasa karena itu merupakan hari raya makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Yuk sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang melimpah kepada kita. 3 hari ke depan, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, sehingga di 3 hari dan 4 termasuk hari esok, Allah memberikan rezeki kepada kita dan kita bisa melakukan berkurban atau berudhiyah. Nas'aluka bisalamah wa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma balligh muradana ila Makkatal Mukarramah wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh muradana ila Makkatal Mukarramah wa ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma balligh muradana ila Makkah al-Mukarramah wa ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.